Semoga sehat selalu bang, gak gila. Ayo sini ngumpul ya. Bagi kalian orang-orang yang suka ngatain bahwa para pionir itu kumpulan orang-orang halu, yang nambang koin P Network itu kumpulan orang-orang gila ya, maksudnya gak waras dan lain-lain. Oke, bebas ya, namun ya biar Anda paham apa sih P Network ini ya, biar gak bosen saya yang menjelaskan nih, saya tampilkan sebuah penjelasan simple dari P Network yang menjelaskan mbak-mbak cantik siapa tahu ya kan bisa mengademkan otak Anda. Nih, yuk kita simak sama-sama. Mbak, coba bahas soal PI Network. Oke, kita bahas PI Network. PI Network adalah proyek cryptocurrency yang bertujuan untuk membuat penambangan kripto lebih mudah diakses oleh orang biasa melalui aplikasi mobile atau handphone. PI Network juga dibuat oleh sekelompok lulusan Stanford yang memungkinkan pengguna untuk menambang token PI langsung dari handphone mereka tanpa memerlukan hardware yang mahal atau konsumsi energi yang tinggi seperti yang terjadi pada penambangan Bitcoin tradisional. Fitur utama PI Network yang pertama, penambangan mobile atau handphone. Jadi pengguna bisa menambang PI hanya dengan mendownload aplikasi dan mengklik tombol setiap 24 jam untuk memperbaharui status penambangan mereka. Yang kedua, jaringan terdesentralisasi. PI Network menggunakan konsensus berbasis Stellar Consensus Protocol atau SCP untuk memastikan transaksi aman dan juga terdesentralisasi. Lalu yang ketiga, komunitas yang kuat. Berfokus pada pembangunan komunitas yang aktif dengan program referral yang mendorong pengguna untuk mengajak teman-teman mereka. Beberapa keunggulan dari PI Network, yang pertama ramah pengguna karena nggak memerlukan pengetahuan teknis mendalam atau hardware khusus untuk mulai menambang. Lalu yang kedua udah pasti hemat energi karena menambang PI di handphone nggak memerlukan konsumsi energi yang besar seperti penambangan kripto yang lainnya. Kalau kekurangannya, yang pertama belum tersedia di pasar karena saat ini token PI belum terdaftar di exchange kripto utama dan masih dalam tahap pengembangan. Yang kedua yaitu nilai masih spekulatif karena nilai token PI belum ditentukan dan juga masih bergantung pada adopsi dan pengembangan proyek di masa depan. Kesimpulannya, PI Network ini mencoba membawa penambangan kripto ke tingkat yang lebih mudah diakses oleh semua orang melalui aplikasi mobile atau handphone. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, proyek ini tuh telah menarik banyak pengguna dengan janji penambangan yang mudah dan juga hemat energi. Cuman terkait keberhasilan jangka panjangnya akan tergantung pada bagaimana proyek ini diadopsi dan diintegrasikan dalam ekosistem kripto yang lebih luas. Nah, itu ya penjelasan dari mbak-mbak. Paham kan Anda semuanya ya? Kok gak banyak belajar gitu ya? Banyak ya sesuatu yang luar biasa ya, yang wow dihasilkan dari ide-ide yang gila, ide-ide yang memang gak pernah kepikiran sama orang-orang standar seperti kita, bos. Ini yang buat aplikasi ini ya tahu sendiri ya kan, si Nicholas Kookels lulusan dari Stanford, profesor ya. Kalau kita ya kan buat aplikasi aja gak bisa, mau ngata-ngatain orang halu ya. Jadi ya yang lebih gila ini siapa sebenarnya ya. Jadi gini ya, para pionir ya, para pionir P Network ini dikatakan halu itu oleh orang-orang yang menganggap bahwa masalah harganya nanti. Nah, itu sah-sah saja, bos ya. Makanya pahami dulu tentang P Network itu apa ya. Jadi P Network ini harga misalkan yang beredar sekarang ya, harga GCV ya, global consensus itu ya kan, value itu kan yang diinginkan, yang diharapkan itu adalah $314.000 alias 1 P sama dengan 4,8 M. Nah, itu jumlah itu 314.159 atau berapa itu ditentukan dari rumus lambang P itu sendiri di dalam bilangan matematika atau di dalam kalkulator. Nah, kan infonya seperti itu. Nah, itu yang mengusungkan adalah pionir sendiri yang diprakarsai si Doris Yen itu ya, mewakili para pionir di seluruh dunia. Nah, jadi dari core team itu sendiri ya dari tim core timnya P Network itu ya, yang menentukan harga itu ya para pionir. Nah, ketika ada pernyataan seperti itu ya jelas dong para pionir ini ya menginginkan harga setinggi-tingginya ya. Kalau perlu ya kan 1 P ya 10 M kalau nuruti keinginan dan keserakahan sebagai seorang manusia
Ya, ini namanya juga keinginan dan harapan, dan dari core team itu sendiri diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan bahwa harga P-Network ya itu ditentukan oleh komunitasnya sendiri. Ya, jadi kan atas kesepakatannya sendiri. Kalau bisa banyak ya ngapain kecil-kecil. Nah, kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau masalah Anda ngatain kita ini halu ya kan, habis itu golongan orang-orang gila dan lain-lain, ya gak masalah ya, nggak masalah. Yang penting kita dikatain orang gila tapi kita punya harapan ya, meskipun nih nanti kelak ini P-Network ini harganya gak sesuai GCV misalkan ya 4,8 M, tapi kita ini tetap dapat sesuatu ya, apa yang kita jalani itu dapat sesuatu. Pernah nggak kalian ya mendengar sebuah kata-kata ya bahwa kesuksesan yang diraih secara instan itu nggak bakalan lama bertahannya, tapi kesuksesan yang diraih secara bertahap, berproses ya kan, dari nol, dari bawah, dari minus ya, tidak ada privilege dari orang tua dan lain-lain. Nah itu insya Allah ya kan, nanti ketika sukses itu dia bisa ya lama, tahan lama. Nah ini juga begitu ya, sudah dipastikan ya, investasi kripto baru listing langsung menghasilkan ya, habis itu langsung dicairkan, itu udah banyak koin-koin yang seperti itu ya kan. Baru listing beberapa bulan baru muncul beberapa bulan udah bisa menghasilkan, misalkan investasi kripto gini. Buktinya mana sekarang? Amsong kan, zong semua, pada hilang semua. Nah, P-Network bukan seperti itu, bos ya. Karena di P-Network ini tidak ada unsur penipuan, ya. Jadi orang-orang mau bertahan di P-Network itu bukan karena gila, ya, bukan karena halu, bukan. Anda sendiri yang halu, ya kan? Sampai bingung mikirkannya, kenapa mereka kok mau nambang P-Network bertahun-tahun? Ya karena memang mereka memiliki harapan. Ya, harapan itu selagi bisa dijalani, tidak mengganggu aktivitas, tidak merugikan orang lain, ya kenapa tidak? Nah, makanya itu ya, kalau dari segi keteguhan hati, wadah ya. Kalau dari segi keyakinan, memang di sini para pionir di Indonesia yang mendominasi bapak-bapak sama emak-emak itu. Karena mereka ya pikirannya sudah matang, kalau udah yakin terhadap sesuatu ya pasti yakin. Ya, kalau anak muda ini kan masih gampang terombang-ambing ya, jadi jangan remehkan para pionir. Anda kualat loh ya ngatain para pionir halu dan lain-lain. Kebanyakan para pionir di Indo itu emak-emak sama bapak-bapak loh ya, dimana mereka ini sudah sangat yakin sekali tentang P-Network ini. So gimana, masih halu kah P-Network?